Tujuannya cuma satu, ciptakan. Untuk apa? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa
dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama ahli tafsir, illa liya'rifuni, melainkan tujuannya untuk ma'rifat, mengenal diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergunakan, kita bersyukur atas nikmat Allah dengan mempergunakannya dalam hal-hal kebaikan. Yang mana tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata cuma satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, senang pada kita, maka kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia sampai ke akhirat. Ridha Allah lah pemberian terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Bahkan hadiah terbesar, termulia, teragung yang Allah berikan kepada para penghuni surga bukanlah istana yang mewah, bukan juga pakaian yang bagus, yang indah, bukan, ataupun makanan yang lezat, yang enak, bukan. Tetapi hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti ketika seluruh penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah kumpulkan mereka, maka Allah bertajalli, menampakkan dirinya di hadapan seluruh penghuni surga. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, berseru kepada seluruh penghuni surga, al-yawma uhillukum ridwani, hari ini, detik ini, saat ini, aku Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian, wahai penghuni surga, ridhaanku. Aku ridha kepada kalian, aku senang pada kalian. Fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada, kata Allah taala. Maka setelah hari ini aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Mudah-mudahan kita akan mendengar seruan Allah taala ini berdatang insyaallah. Masuk surga Firdaus bighairi hisab berdatang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita bisa duduk berhadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah dengan berbagai macam ibadah, dengan salat, dengan zikir, dengan menuntut ilmu agama, dengan seluruh ibadah, maka Allah bersaksi mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mendirikan salat, dan mereka lah orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka lah orang-orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia sampai ke akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersaksi bahwasanya orang-orang yang suka ke masjid, suka memakmurkan masjid, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah menaikkan kewajiban kita, kewajiban kita di dalam menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah, yang mana salat subuh adalah salat yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang mempunyai ganjaran pahala yang paling besar. Kenapa? Karena salat subuh adalah salat yang paling berat, wabil khusus berat untuk orang-orang yang ada sifat munafik di dalam dirinya. Ujar Rasulullah dalam sebuah hadis, al-qadus salat yang paling berat ala munafikin, atas orang-orang munafik. Salat apa? Salatul isya wa salatul subuh. Salat isya dan salat subuh berat. Kalau orang ada sifat munafik di dalam dirinya, di dalam hatinya, itu jika hendak mengerjakan salat isya atau subuh rasa berat, rasa kali uyuh, malik bangun, pas isya ngantuk, pas subuh belum bangun lagi, sampai ke pagi dia bangun. Kenapa? Karena ada sifat munafik di dalam hatinya. Sedangkan Rasulullah ya'lamuna ma fihima, dan jikalau orang-orang munafik tersebut mengetahui apa ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mendirikan salat isya dan subuh, la tauhuma walau habwa, ya Rasulullah, maka pasti akan mereka datangi, mereka kerjakan, mereka pergi ke masjid sekalipun merangkak dari kaum, ya Rasulullah.
khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih hebat, lebih agung daripada dunia seisinya. Misalkan kita diberi pangkat menjadi raja dari seluruh dunia, seluruh apa yang ada di dunia kita diisi, apa aja, bahkan yang di dalam buminya, emasnya, berliannya, permatanya. Maka jadi Rasulullah, orang yang sholat sunnah subuh 2 rakaat aja lebih baik daripada orang tersebut yang mempunyai dunia seisinya. Dan di dalam sholat sunnah subuh disunahkan setelah membaca Al-Fatihah, di rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua surah Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas. Itu di riwayat yang pertama. Dan di riwayat yang lain disebutkan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Alam Nashrah Laka Sadrak, dan di rakaat kedua Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, man qara'a alam wa alam, barang siapa yang membaca alam, alam apa, Alam Nashrah, wa alam, dan alam juga Alam Tarakai, la yusibuhu alam, ya Rasulullah, tidak akan ditimpa penyakit, tidak akan ditimpa kesusahan. Maka dari guru kami, orang yang mengamalkan sholat sunnah fajar itu kada bakalan fakir, tidak akan berpenyakit, sehat orangnya. Nah, itu kita mengamalkan insyaallah setiap hari 2 rakaat sunnah fajar. Maka sebagian ulama khusus ulama ahli Hadramaut, mereka menggabungkan 2 riwayat. Jadi di rakaat pertama setelah Fatihah membaca Alam Nashrah, baru Al-Kafirun digabung. Dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Alam Tarakai, lalu Qul Huwallahu Ahad, supaya dapat kedua-dua fadilah tersebut. Dan alhamdulillah setelah salat subuh berjamaah kita sambung dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita sambung lagi dengan menuntut ilmu agama, mendengar kalam-kalamnya Allah, mendengar firman-firmannya Allah, mendengar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga manaqib kisah hidupnya para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tujuan kita duduk di tempat seperti ini, di antaranya adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari segala kotorannya, dari segala penyakitnya, dari riyanya, dari sum'ahnya, dari ujubnya, dari sombongnya, dari marahnya, dari segala sifat buruk yang ada di dalam hati kita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan akthar ma yudkhilun nas al-jannah, kebanyakan sifat yang memasukkan seorang manusia ke dalam surga itu ada 2. Kebanyakan sifat yang memasukkan orang ke dalam surga. Yang pertama adalah apa? Taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangnya. Yang kedua apa? Husnul khuluq, dan akhlak yang bagus. Maka jika orang itu hatinya bersih, maka otomatis akhlaknya juga bagus, muamalahnya bagus, muamalah kepada Allah dan muamalah kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang bersifat dengan 2 sifat tersebut, orang yang takwa lalu akhlaknya bagus, itu ciri-ciri orang itu insyaallah termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang mulia ini adalah sifat-sifatnya para anbiya, para mursalin, dan para ulama wal awliya was salihin. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Allah tidak memuji Nabi kita dengan ilmunya, atau dengan ibadahnya, atau dengan mujahadahnya, atau dengan apapun juga, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan akhlaknya yang mulia. Jadi Allah taala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia.
Maka para sahabat, para tabi'in, para auliya wassalihin, mereka itu semua mengikut kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperangai dengan perangai yang mulia. Dan di antara sifat utama para auliya Allah, para wali Allah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kebanyakannya ajar guru bahari itu apa? Sifat kebanyakan mereka itu dua. Para auliya Allah itu sifat akhlaknya dua. Yang pertama pemurah, yang kedua kada pemarah. Pemurah lawan kada pemarah, sabar orangnya. Di antara contoh bagaimana sifat pemurahnya para auliya Allah, para kekasih Allah, seperti dikisahkan di manaqibnya Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi, beliau ini keturunan ke-19 daripada Rasulullah SAW, yang mana nasab beliau adalah Al-Imam Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghayyur bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Al-Bab bin Ali Farid Asal bin Alawi bin Muhammad Sahib Maula Sam'an bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa Al-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan ke-19 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara manaqib beliau adalah yang para ulama itu karena yunfik ala ahli jarim kulliha. Adalah Imam Abdullah Ba'alawi ini, beliau setiap hari berinfak, bersedekah kepada seluruh penghuni tarim. Setariman sidin infak, berinfak kepada seluruh penghuni tarim. Maka di tarim pas zaman beliau, jika ada orang yang ada bisi makanan datang ke rumah sidin, yang ada bisi minuman datang ke rumah sidin, yang ada isi hutang datang ke rumah sidin minta lunas zakat. Maka setiap hari beliau sangat pemurah, beliau berinfak kepada seluruh penghuni tarim. Luar biasa. Di antara sifat pemurahnya Imam Abdullah Ba'alawi, dan beliau adalah orang yang membangun kembali Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi adalah masjid yang paling terkenal, yang paling ikonik di negeri Tarim. Luar biasa Masjid Ba'alawi. Maka Masjid Ba'alawi dinisbahkan kepada sini Al-Imam Abdullah Ba'alawi. Dan lagi di antara contoh bagaimana pemurahnya para kekasih Allah dikisahkan seperti di manaqibnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau lahir tahun 919 Hijriah, sekitar kurang lebih 500 tahun yang lalu. Yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim ini di antara contoh bagaimana pemurahnya sidin, setiap hari sidin itu apa? Menjamu tamu, siapa saja boleh datang ke rumah sidin. Maka sidin setiap hari, saking banyaknya tamu yang datang ke rumah sidin, sidin menyembelih seekor onta setiap harinya. Dan sidin juga apa? Menyiapkan 500 sampai 1000 potong roti buat apa? Tamu-tamunya. Onta itu zaman sekarang mahal barang, sekitar 30 jutaan seekornya kurang lebih, atau 20 jutaan. Setiap hari 20 juta, 30 juta. Tuh dan selama kesan lauknya ya, ontanya ya, belum lagi rotinya 500 sampai 1000 potong setiap harinya. Maka dengan berkat pemurahnya sidin, pemurahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dia mencapai maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manaqib sidin juga Syekh Abu Bakar bin Salim sidin selama 40 tahun istiqomah, kada pernah putus sehari pun juga, semalam pun juga, selalu sembahyang subuh dengan wudu isya. 40 tahun artinya apa? Kada pernah bergulingan semalaman, sembahyang subuh dengan wudu isya. Maka beliau dengan berkat mujahadahnya, dengan berkat istiqomahnya, dengan berkat pemurahnya, dengan akhlak yang mulia, mencapai maqam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Allah beri karamat kemuliaan yang sangat banyak. Dan di antara karamat terbesar Syekh
yang paling ditunggu di jalur media itu, wa in qalla ya Rasulullah, sekalipun sedikit amalanmu, sekalipun sedikit tapi Pak istiqomah terus menerus tiap hari, itu lebih afdal daripada amalan yang banyak tetapi apa jarang dikerjakan. Ada istiqomah. Contohnya orang yang amalkan sembahyang duha misalnya 2 rakaat aja, tapi setiap hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu lebih afdal daripada orang yang sembahyang subuh 12 rakaat tapi sekali aja. Lebih afdal yang mana? Yang 2 rakaat. Tapi bagus lagi yang lebih banyak, tapi istiqomah bagus lagi 8 rakaat diisi setiap hari. Nah itu afdal luar biasa, masya Allah. Maka di antara contoh bagaimana istiqomahnya sendiri tadi 40 tahun sembahyang subuh dan wudu isya tak pernah tertinggal. Ada gulingan semalaman. Apa misi malamnya dengan ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan diceritakan Syekh Muhammad bin Salim ini selama 15 tahun. 15 tahun bagaimana? Selalu duduk dengan cara duduk apa? Tawarruk. Dengan cara duduk apa? Tahiyat akhir gitu. Ada pernah bersila selama 15 tahun. Kenapa? Pernah suatu hari ditanya kenapa? Oke, coba misalnya engkau mengerjakan seperti ini, tidak pernah duduk bersila, selalu duduk dengan posisi apa? Tawarruk. Nah, kayak tahiyat akhir. Jadi kenapa? Hakada jalsatul abdi baina yaday sayyidih. Seperti inilah bentuk cara duduk seorang hamba di hadapan petuanannya. Karena beliau selalu musyahadah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, Allah taala selalu dekat kepadanya, Allah taala selalu melihat dirinya. Maka dia selalu berhadap di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, ada wani bersila di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. 15 tahun ini di akhir umur sendiri, sebelum sudah meninggal 15 tahun, ketika beliau sudah berumur tua 15 tahun selalu duduk dengan duduk at-tawarruk, duduk tahiyat akhir. Maka dengan berkat kesalehannya beliau, berkat sifat akhlak mulia beliau mempunyai karamat yang sangat banyak. Pernah suatu ketika guru kami bercerita, ada salah seorang penghuni negeri Inat itu kampungnya Syekh Muhammad bin Salim. Inat ini dari Tarim kalau pakai mobil sekitar setengah jam, dekat setengah jam aja. Maka suatu ketika ada salah seorang warga di kampung Inat ini yang mana beliau itu memelihara onta. Suatu hari ontanya hilang. Aku mencari tidak hilang ontanya. Maka orang ini datang ke rumahnya Syekh Muhammad bin Salim, hendak kita carikan onta. Apa hubungannya nih Syekh Muhammad bin Salim dengan onta nih? Tapi karena yakin bahwa Syekh Muhammad bin Salim ini wali kekasihnya Allah, maka ditambah minta pertolongan kepada Syekh Muhammad bin Salim. Maka ketika orang itu bercerita kepada Syekh Muhammad bin Salim tentang onta yang hilang, maka langsung dijawab oleh Syekh Muhammad bin Salim, onta ikan di situ aja, di padang rumput di situ, cari. Sahabat datang langsung dicari, desa tujuan pertama ada ontanya lagi makan di suatu padang rumput. Maka senang luar biasa orang ini, datang ke rumah Syekh Muhammad bin Salim dan berterima kasih kepada Syekh Muhammad bin Salim. Maka orang ini, wahai Syekh, bagaimana biar ini bisa tahu tentang tempatnya bertabun? Makanya sini apa? Ad-dunya indana kakisah. Dunia ini, seluruh dunia seisinya ini di sisi kami para aulia Allah, para kekasih Allah itu sama seperti mangkok kecil ya, mangkok tahu isinya bertahan. Apa aja di mangkok ini tahu isinya bertahan. Maka Allah Taala beri kemuliaan kepada beliau dengan apa? Dengan kasyaf yang luar biasa, tahu seluruh apa yang ada di dunia ini. Di sini apa? Seluruh dunia ini kayak mangkok aja di sisi kami, di sisi para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat gampang untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini. Itu di antara kawannya Syekh Muhammad bin Salim. Itu. Maka para aulia Allah, para kekasih Allah Taala itu Allah berikan kepada mereka pengetahuan yang luar biasa tentang dunia seisinya, bahkan diberi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada juga salah seorang ulama yang lain, salah seorang wali yang lain yang bernama Imam
30 jam dari tarik. Maka suatu ketika di zaman beliau datang banyak ratusan, puluhan atau ratusan kapal perang hendak memerangi kota sini, kota Aden. Dari Inggris datang hendak memerangi kota Aden. Maka seluruh penghuni kota orang itu cemas, takutan berdatangan hendak berperang dengan Inggris. Maka banyak daripada penghuni Aden itu datang ke mana? Dari Imam Imam Al-Bakar Al-Adani meminta pertolongan. Di sini tenang ya, santai. Sini apa? Sini suruh salib sini apa? Mengambil ember, isi baju sini, ember, isi baju embernya. Habis itu apa? Sudah diisi bajunya, sini ambil kamu sini apa? Culupkan tangan ke baju tersebut. Sini culupkan langsung salib.